Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, yang ulun hormati Ketua Masjid As-Sipa, Bapak Dr. Isa, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan sebagai ketua umum masjid kita, ketua satu ya, atau ketua umum, dan juga ketua satu dan ketua dua serta sekretaris Masjid As-Sipa, Ustadz Lutfi. Mudah-mudahan semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak lupa ulun banggakan atas kehadiran para jamaah Masjid As-Sipa. Mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam kesempatan ini ulun akan membawakan sebuah bahasan atau tema tentang istighfar atau fadilah kita melazimi istighfar tadi. Nah, istighfar ini berasal dari kata bahasa Arab ghafara yaghfiru. Nah, jadi di sini maknanya mengulang atau meminta ampun berulang-ulang gitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah jadi istighfar ini, pesan yang ingin disampaikan yang penting sekali ini adalah apa? Mengamalkan istighfar ini yang penting lah. Jadi bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan lalu istighfar astaghfirullahaladzim, bukan hanya tentang itu. Tapi yang lebih penting ini apa? Melazimi tadi. Melazimi ini membiasakan. Lazim itu kan biasa. Menlazimi artinya membiasakan. Nah, ketika timbul membiasakan ini lalu timbullah istiqomah tadi. Nah, ini yang perlu kita penting, pesan ini yang penting kita untuk ingatkan lah dan untuk praktekkan. Kita amalkan istighfar ini. Sehari berapa? 100 kah, 200 kah, 100 paling kada. Nah, habis subuh kah baca istighfar astagfirullahaladzim. Tidak mungkin kita dalam satu hari ini tidak melakukan kesalahan atau dosa. Nah, ini yang penting dari tema di sini, pengamalan tadi lah. Nah, makanya dalam ungkapan bahasa Arab itu kan ada hikmah peribahasa atau motivasi bahasa Arab itu al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Nah, jadi biar banyak ilmu mun kada diamalkan kada artinya. Ibarat pohon ya tadi, kasajarin tadi ibarat pohon tanpa buah. Nah, jadi pesan utama yang disampaikan ini mengamalkan dulu kita. Termasuk ulun mudahan kita kawalah. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi pengamalan istighfar ini apa? Nah, ini banyak sekali manfaatnya lah. Nah, kalau kita mengamalkan atau melazimi istighfar tadi. Nah, salah satunya apa? Orang yang beristighfar ini itu dicintai oleh Allah. Nah, ini di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kan, mensucikan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini adalah dalil Al-Qur'an yang Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Istighfar bagian dari taubat. Nah, jadi penting kita mengamalkan istighfar ini. Man aksara minal istighfar, kata baginda Rasul. Nah, barang siapa memperbanyak atau melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamma faraja. Niscaya dia akan diberikan oleh Allah jalan keluar untuk kesedihannya. Nah, ini hadis Rasulullah. Nah, apa tadi ja'alallahu lahu min kulli hum faraja? Jadi rasa sedih itu akan hilang sendirinya. Berkat apa? Berkat kita melazimi istighfar tadi. Nah, ingatlah melazimi, memperbanyak. Nah, jadi kalau kita amalkan istighfar setiap hari, otomatis hati kita akan menjadi tenang. Karena istighfar ini adalah bagian daripada zikir. Dan zikir itu pada dasarnya kalau zikir itu pasti menenangkan jiwa.
Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Nah, jadi polanya bagaimana? Ya tadi kita mengamalkan istighfar tadi. Ketika kita mengamalkan istighfar tadi kata baginda Rasul, kita akan dikeluarkan dari masalah kita atau kesedihan kita. Nah, karena hati kita tenang. Nah, karena istighfar bagian daripada zikir. Fungsi zikir itu, zikir apapun itu pasti menenangkan tadi. La ilaha illallah. Nah, itu ya juga. Nah, cuma yang kita bahas sekarang ini adalah istighfar. Zikir yang namanya itu adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu ya juga. Itu yang terpanjang. Nah, terus apa lagi manfaat istighfar ini atau fadilah kita melazimi istighfar tadi? Nah, wa min kulli dhaiqin makhraja. Nah, maka Allah akan lapangkan untuk kesempitan rezekinya tadi. Nah, itu juga warzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dia akan didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka tadi. Nah, makanya kalau orang istighfar ini dia rezekinya akan lancar. Karena salah satu penghalang rezeki, salah satu terhijabnya doa itu daripada dikabulkannya itu kalau di kitab Al-Hikam itu apa ya bahasnya tuh, menebalnya dosa yang ada di dalam kalbu kita. Nah, sehingga doa kita susah diijabah oleh Allah tadi. Bagaimana untuk menunturkan dosa tadi? Istighfar. Nah, ini makanya melazimi istighfar tadi, sehingga doa-doa kita dikabulkan. Nah, ini penting lah. Nah, jadi mungkin kita sering juga mendengar kisah ini, ulun yang sudah pernah mendengar, mungkin kita sama-sama mengulang. Yang belum pernah, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah daripada cerita yang ulun ceritakan sekarang ya. Nah, di sini dalam suatu cerita ini Imam Hambali, nah, itu bisa juga disebut Ahmad bin Hambal. Nah, itu Imam Hambali itu di penghujung tua beliau. Nah, beliau bercerita lah. Jadi Sidin itu kenapakah ada suatu ketika Sidin itu hendak benar pergi ke Basrah, Irak. Hendak benar tuh, nah, kada tahu sebabnya apa, tapi hati Sidin itu hendak benar ke sana. Nah, terus Sidin itu meluruskan niat beliau untuk pergi ke Irak tadi. Tidak tahu sebabnya, ini gerakan hatinya. Memang dari apa ya? Gerakan itu memang digerakkan oleh Allah. Nah, bahwa kamu itu harus pergi ke Basrah gitu. Pergilah kan Imam Hambali ini. Nah, Imam Hambali ini pergilah beliau ke Basrah kan. Nah, di pertengahan jalan beliau mampir di suatu masjid. Nah, mampir di suatu masjid. Nah, cuma setelah sholat selesai uyuhan beliau. Lalu istirahat di masjid. Nah, lalu tidak diizinkan oleh petugas masjid karena tidak boleh tidur di masjid tadi. Nah, ketika itu beliau diusir. Nah, terus beliau berjalan, lalu ada tempat rumah kecil. Nah, yang biasa rumahnya. Nah, seketika itu beliau melihat ada seorang kakek-kakek di dalam rumah tersebut. Nah, lalu beliau melihatkan assalamualaikum, waalaikumsalam, bertamu lah, dibacakan mampir, disuruh beliau untuk masuk ke dalam rumah tadi oleh kakek tadi. Nah, karena beliau dipanggil. Nah, setelah masuk ke rumah yang kakek tadi, lalu beliau itu duduk melihat aktivitas si kakek tadi. Nah, melihat aktivitas kakek tadi, kakek tadi sambil baca istighfar. Kebetulan kakek ini gawiannya bula wadai. Nah, jadi pas mau odon itu kan, mau odoni sebelum jadi wadai itu kan mau odoni. Nah, sekali odon itu membaca sini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim setiap kali. Nah, lalu melihat Imam Hambali tadi melihat Sidin lihati tiap kali baca istighfar. Istighfar terus astagfirullahaladzim. Nah, lama kelamaan Sidin di situ kan mungkin 2 atau 3 hari di sana, lalu ngobrol. Orangnya istilahnya tuh jarang bicara kakek tadi, tapi lebih banyak membaca istighfar astagfirullahaladzim sambil mengadoni wadai. Astagfirullahaladzim. Nah, pas momennya pas, lalu bertakun Imam Hambali ini. Bertakun lawan kakek tadi, wahai kakek, kenapa pian jadi membaca sambil bacaan mengadoni nih? Jadi kata kakek tadi, nah ini pang amalan aku itu, nah membaca istighfar ini. Nah,
Lawas dah sudah pian ke ini. Lawas sudah ke ini membaca istighfar. Nah, ini panggawian sudah sambil maudoni. Nah, jadi bagus kita sambil bergawian tuh kan contoh lah. Jadi sambil sambil bergawian sambil baca astagfirullahaladzim sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu bagus. Nah, tapi yang insya Allah konsentrasi kada berubah lah. Tetap malah lebih fokus jadinya. Nah, seperti kakek tadi kan. Nah, lalu ditanya tadi, singkat cerita ditanya oleh Imam Hambali tadi, kenapa? Jadi itu yang dibaca, jadi istighfar tadi yang dibaca nih. Nah, jadi kata kakek, ulun ini jadi membaca ini ya Syekh. Kan beliau manggil Imam Hambali itu Syekh ya. Nah, karena Sidin sudah keilmuannya luar biasa dan sudah Nah, terus dipadahkan kan ke Imam Hambali ini. Nah, kenapa ulun jadi mengamalkan istighfar ini? Karena setiap kali yang ulun harapkan, yang ulun cita-citakan, yang ulun panjatkan doa apapun itu dikabulkan katanya. Nah, makanya istighfar tadi itu syarat terkabulnya doa tadi. Apapun katanya, pasti ulun dikabulkan oleh Allah. Nah, apapun itulah kata Syekh kan. Iya betul, apapun yang ulun panjatkan kepada Allah, apapun yang ulun pintakan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ini tadi. Nah, tapi satu lagi kata kakek tadi, yang ulun masih belum dikabulkan oleh Allah, yang masih ulun tuh menunggu benar orang yang sangat mulia ini, yang alim luar biasa, ulama besar ini. Ini aja lagi yang belum, ini saja lagi yang belum kesampaian lagi kata kakek tadi. Oh, gitu ya kakek, kata Imam Hambali. Siapa yang pian hendak dapati gitu? Beliau itu mungkin sekarang sudah tua juga katanya. Namanya siapa? Namanya Ahmad bin Hambal katanya. Imam Hambali. Dapat menangkap pian lo? Nah, artinya yang Sidin hendak tamu ini ternyata lo panderan tadi. Yang menagu mula odonan tadi nah yaitu orangnya. Nah, jadi habis itu langsung kan temenung anunya Imam Hambalinya. Ya Allah, kata Imam Hambali, dasar luar biasa, Masya Allah. Berarti ini salah satu keajaiban istighfar. Kenapa? Nah, dari situ beliau terpikir, oh pantas kata Imam Hambali, saya tuh kenapa anak mana ke bahasa ini? Berarti memang gerakan hati Allah yang menggerakkan saya untuk pergi ke sini supaya mengabulkan doa yang orang yang melazimi istighfar tadi. Bayangkan itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Artinya dengan istighfar, insya Allah apapun yang kita cita-citakan, kebaikan apapun yang kita hendaki dengan niat karena Allah, insya Allah akan dikabulkan. Syaratnya apa tadi? Melazimi istighfar tadi, mengistiqomahkan istighfar tadi. Karena hasil daripada istiqomah lah yang akan menimbulkan hikmahnya ya. Nah, itu. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang jelas tadi ulun pian semuanya bisa dari sekarang mudah-mudahan diberikan oleh Allah petunjuk atau hidayah bisa mengamalkan istighfar ini dalam keseharian kita. Astagfirullahaladzim, baik itu sesudah sholat maghrib atau sholat apapun, yang jelas seharinya mudah-mudahan bisa disisipkan, diingatkan oleh Allah untuk membaca istighfar setiap harinya, karena kita banyak sudah melihat fadilah atau keistimewaan kita melazimi istighfar ini. Nah, mungkin ini saja dari ulun akhiri ada mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.